Menurut KBBI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan didefinisikan sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, yaitu dalam mengambil keputusan, dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan pertama kali dicetuskan pada tahun 1956 oleh Profesor John McCarthy, seorang ilmuwan komputer Amerika Serikat saat ia mengajar di Dartmouth Konferensi lalu di tahun 1958. Profesor McCarthy menciptakan bahasa pemrograman komputer yang disebut dengan Lisp. Lisp ini kemudian menjadi standar bahasa pemrograman AI yang masih terus digunakan hingga saat ini. Bukan hanya bidang robotik dan aplikasi keilmuan, Lisp juga digunakan untuk layanan yang menggunakan internet, seperti alat pendeteksi penipuan kartu kredit hingga penjadwalan penerbangan. Bukan hanya itu, pasti kita sudah familiar dengan asisten pribadi virtual, seperti aplikasi Siri, Cortana, atau Google Assistant, yang dimana dapat membantu kita untuk mencari informasi di web, petunjuk arah, mengirim pesan, melaporkan lalu lintas, dan cuaca, sampai memasukkan jadwal kita ke kalender. Bahasa komputer ciptaan Profesor McCarthy juga menjadi cikal bakal pengembangan teknologi voice recognition atau pengenalan suara seperti Siri dan kawan-kawannya. Tidak salah jika Profesor McCarthy dijuluki dengan Bapak Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Adapun pengembangan teknologi AI yang pernah kita dengar yaitu Active Driving Assistant, yaitu fitur kendaraan yang memungkinkan pengendara dapat melepas kemudi dan pedal gas saat menjelajahi tol, mendeteksi kendaraan di depan dan menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan di depan. Contoh penerapan AI lainnya yang dekat dengan keseharian kita adalah face recognition atau pemindaian wajah di smartphone. Sama halnya dengan pemindai sidik jari, face recognition merupakan karakteristik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara khusus wajah seseorang dengan kecerdasan buatan. Ponsel dapat mengenali fitur wajah penggunanya, lalu secara otomatis membuka kunci ponsel untuk pengguna. Banyak ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ray Kurzweil, Marvin Minsky, hingga fisikawan Stephen Hawking yang yakin AI dapat menggantikan peradaban manusia di masa depan. Kemampuan AI yang dapat bekerja tanpa lelah dan tidak mengalami penurunan tingkat konsentrasi seperti manusia dilakukan dapat menciptakan efisiensi kerja. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Fukoku Mutual Life Insurance pada tahun 2017 lalu, perusahaan asuransi asal Jepang ini mengganti 34 karyawannya untuk menghitung pembayaran asuransi dengan teknologi AI Watson Explorer milik IBM. Karena mereka percaya AI akan meningkatkan produktivitas hingga 30% dan efisiensi biaya hingga 140 juta yen. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya pengguna kamera pengawas untuk merekam pengguna jalan yang melakukan pelanggaran atau yang dikenal dengan sebutan e-tilang. Pelanggar akan menerima surat e-tilang lengkap dengan foto kendaraan, lokasi kejadian, dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT pada Oktober 2019 lalu sudah menginisiasikan dibangunnya AI Innovation Center sebagai upaya pendayagunaan teknologi AI dan meningkatkan daya saing Indonesia. Contohnya di bidang mitigasi bencana, BPPT bekerja sama dengan BMKG untuk pengembangan teknologi modifikasi cuaca atau TMC berbasis AI, yang diharapkan dapat mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi setiap tahun. Data yang dimiliki BMKG terkait musim kemarau, musim hujan, dan iklim lainnya akan diproses oleh AI untuk machine learning atau deep learning. Hasilnya ada rekomendasi berupa prediksi waktu yang tepat untuk pelaksanaan TMC untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.